Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, Jumat 17 Juli 2020, kita akan mengikuti presentasi tesis mahasiswa pasca sarjana fisika Fakultas Sains dan Analisa Data Institut Teknologi 10 November atas nama Dwi Janurianto dengan judul tesis seleksi kanal bagi teleportasi kuantum dua arah asimetri dengan metode tensor. Presentasi akan dipimpin oleh Bapak Dr. Renat Bintoro Anang Subagio. Langsung saya serahkan kepada Ketua Sidang, Bapak Bintoro. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu online untuk mendengarkan dan menyaksikan sidang tesis dari Saudara Dwi Janurianto yang judulnya adalah seleksi kanal kuantum bagi teleportasi kuantum dua arah asimetri dengan metode tensor yang dibimbing oleh Bapak Agus Purwanto SC dan bertindak sebagai penguji pada pagi hari ini adalah saya, Dr. Bintoro Anang Subagio, dan Dr. Lila Yuwana. Untuk itu kami persilahkan kepada Saudara Dwi Janurianto untuk mempresentasikan hasil tesisnya selama 20 hingga 30 menit ke depan, yang selanjutnya nanti akan kita susul dengan tanya jawab dari seluruh peserta yang dilanjutkan juga dengan pertanyaan dari tim penguji yang terdiri dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Kami persilakan Saudara Dwi Janurianto. Saya share screen, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada yang terhormat Bapak Agus Purwanto DSC sebagai dosen pembimbing, dan juga kepada Dr. Renat Bintoro Anang Subagio dan Dr. Lila Yuwana sebagai dosen penguji, dan kepada semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sidang tesis saya ucapkan terima kasih. Saya akan pertama-tama mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Janurianto. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul seleksi kanal kuantum bagi teleportasi kuantum dua arah asimetri dengan menggunakan metode tensor. Teleportasi kuantum merupakan salah satu bagian dari informasi kuantum bersama dengan komputer kuantum dan kriptografi kuantum. Teleportasi kuantum pertama kali dicetuskan oleh Charles Bennett dan teman-temannya pada tahun 1993, di mana Bennett merumuskan tentang teleportasi kuantum satu qubit informasi melalui dua qubit keadaan terbelit yang merupakan keadaan Bell state. Di mana skema teleportasi secara umum dapat digambarkan seperti berikut. Di mana harus disiapkan pertama kali adalah informasi yang akan dikirimkan. Informasi yang akan dikirimkan ini dapat kita tuliskan secara matematis seperti ini. Setelah itu adalah saluran yang digunakan. Saluran yang digunakan ini syaratnya harus saluran yang terbelit. Maksud dari saluran yang terbelit adalah keterbelitan itu adalah saat suatu keadaan, misalnya keadaannya memiliki up dan yang satunya down, akan saling terpengaruh meskipun jaraknya sangat jauh. Misalkan kita transformasi keadaan up dengan suatu operator sehingga keadaannya akan berubah sejauh 45 derajat searah jarum jam, maka keadaan yang lain akan mengalami keadaan yang sama, yaitu berubah 45 derajat searah jarum jam.
Saat suatu keadaan memiliki keadaan yang seperti ini, keadaan tersebut dinamakan keadaan yang terbelit. Kemudian yang disiapkan adalah peleburan. Peleburan antara informasi dan kanal yang digunakan. Secara matematis hasil peleburannya seperti ini dan akan digunakan pengukur. Pengukur ini yang akan digunakan untuk mengukur informasi dan kanal yang telah dileburkan. Hasil pengukurannya, di mana hasil ini belum sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh ALIS. Kenapa demikian? Karena ALIS harus melakukan transformasi, yaitu sigma B di sini. Sigma B ini akan diketahui setelah ALIS melakukan komunikasi klasik dengan Bob. Contohnya, saat diambil konstanta dari kanalnya adalah C0, C3 sama dengan seperakar 2, C1 dan C2 sama dengan 0, maka hasil pengukuran seperti berikut. Dan saat pengukur itu adalah M0 dan M3 sama dengan seperakar 2, sementara M1 dan M2 sama dengan 0, akan didapatkan bahwa operator pembalik yang harus digunakan oleh Bob adalah 2 kali matrik identitas. Sementara saat pengukurnya M1 sama dengan M2 sama dengan seperakar 2, sementara M0 dan M3 sama dengan 0, matrik operator pembalik yang dilakukan oleh Bob adalah 2 dari Pauli X. Sementara itu, perkembangan untuk riset teleportasi terus berlanjut. Dikenalkan keadaan GHZ pada tahun 1998 dan keadaan W. Sementara untuk eksperimen pertama kali dilakukan di Cina dengan menteleportasi satu kubik sejauh 100 km. Kemudian untuk bidirectional atau teleportasi dua arah, di mana ALIS akan mengirimkan informasi kepada Bob, sementara Bob akan mengirimkan informasi kepada ALIS secara bersamaan. Informasi yang akan dikirimkan adalah informasi seperti ini. Dan kanal yang digunakan adalah kanal 4 kubit. Hasil perburuan antara informasi dan kanal seperti berikut. Setelah kita menggunakan pengukur, akan didapatkan keadaan setelah pengukuran seperti ini. Dengan kita mengambil pengukur M0 sama dengan M5, sama dengan M10, sama dengan M15, tidak sama dengan 0, sementara yang lain 0, dan konstanta-konstanta untuk pengirim seperti ini, akan didapatkan bahwa untuk mendapatkan informasi yang sesuai, ALIS harus melakukan transformasi dengan 1 per pengukur kali identitas. Sementara Bob 1 per kanal dikali identitas. Setelah itu pada tahun 2013, Hong Sifu melakukan penelitian selanjutnya, yaitu tentang seleksi kanal kuantum bagi teleportasi kuantum dengan arah dengan metode tensor, dengan mendapatkan matrik parameter kanal, di mana matrik parameter kanal inilah yang nantinya akan digunakan untuk menseleksi kanal-kanal yang dapat digunakan. Dengan matrik parameter kanal seperti ini, sementara pada semester kemarin, salah satu anggota lab teori, yaitu Fatih Al-Qadri MSI, telah melakukan penelitian dengan hal yang serupa dengan mengganti matrik Paulinya dengan matrik uniter secara umum. Sementara untuk bidirectional yang 2 kubit asimetri atau teleportasi 2 arah asimetri, itu dituliskan seperti ini secara matematis dengan peleburan kanalnya dan pengukur yang nantinya untuk mendapatkan informasi yang sesuai, matrik pembalik yang digunakan harus dari Bob 2 kali 2, matrik uniter 2 kali 2 dari ALIS, sementara yang dari Bob adalah matrik uniter 4 kali 4. Dari sini saya memiliki suatu ide untuk menerapkan seleksi kanal menggunakan metode tensor tadi, kita gunakan untuk yang asimetri. Sehingga saya memiliki suatu penelitian yang bertujuan merumuskan kanal yang diizinkan dalam teleportasi kuantum 2 arah asimetri dengan menggunakan metode tensor. Dengan batasan masalah hanya dibatasi untuk teleportasi kuantum asimetri dengan informasi yang dikirimkan adalah 1 kubit dan 2 kubit, serta kanal yang digunakan kanal 6 kubit.
informasi yang akan dikirimkan Alice adalah 2 qubit yang kita bisa tuliskan secara kompak seperti ini, dengan syarat bahwa kuadrat dari semua konstantanya, jumlahan kuadrat dari konstantanya harus sama dengan 1. Dan informasi yang dari Bob adalah 1 qubit. Kanal yang kita gunakan adalah kanal 6 qubit. Dan hasil perburuan informasi dapat dituliskan seperti ini. Secara lengkap dapat kita tuliskan seperti berikut. Setelah itu kita akan melakukan pemindahan atau menukar qubit kedua dengan qubit keempat dengan mendefinisikan operator swap seperti berikut. Hasil dari penggunaan operator swap ini menghasilkan keadaan seperti ini. Setelah itu akan ditukar qubit keempat dan qubit kelima. Alasan penukaran qubit ini adalah karena informasi yang akan kita kirimkan harus berinteraksi satu-satu dengan kanalnya. Karena kita menteleportasi 3 qubit informasi, misal ini adalah informasinya, dan kanal yang kita gunakan 6 qubit. Pertama, kita akan menukar posisi qubit kedua dengan qubit keempat. Setelah itu, kita tukar posisi keempat dengan yang kelima. Sehingga semua informasi akan berhubungan atau berinteraksi satu-satu dengan kanal yang kita gunakan. Inilah alasan kenapa dilakukan swap terlebih dahulu. Setelah itu menuliskan keadaan, apabila kita tuliskan keadaannya seperti ini, dengan 000 sama dengan cat 1, cat 00001 dengan cat 2, dan seterusnya, maka persamaan di atas dapat kita tuliskan seperti berikut. Setelah kita substitusikan, setelah itu kita akan rubah menjadi perkalian matrik antara R dan keadaannya. Kemudian kita perkenalkan keadaan Bell yang akan kita gunakan untuk membentuk basis baru, di mana indeks Mn merupakan qubit yang akan kita bentuk. Sehingga setelah kita substitusikan basis baru, keadaan peleburan akan seperti ini. Setelah itu kita gabungkan yang indeks Y0 dan Y1. Kita gabungkan menjadi satu perkalian. Setelah itu kita keluarkan konstantanya, yaitu dari keadaan ini kita keluarkan konstantanya yaitu T. Dari P100 kita keluarkan T100 dan seterusnya. Di mana nilai konstanta tersebut memenuhi matrik berikut. Sehingga persamaan di atas dapat kita tuliskan dengan T1K0 karena K ini berhubungan dengan indeks yang ada di Y. Setelah itu kita bentuk kompaknya dengan T mu dari mu sama dengan 1 sampai 4. Setelah itu kita lakukan pengerjaan yang sama kepada bagian pertama, yaitu di fungsi pertama. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi bagian Y, yang ternyata berhubungan dengan XI. Dan kita lakukan untuk bagian yang ketiga, di mana bagian ketiga ini akan saling koresponden dengan YJ. XJ maksud saya. Setelah itu
kita bentuk kompaknya dengan menuliskan kembali tiap indeksnya. Kita matikan satu-satu indeksnya, kita buat tidak berjalan lagi. Dan kita kumpulkan T dengan T, keadaan dengan keadaan. Dan apabila kita tuliskan keadaan-keadaan tersebut sebagai berikut ini, maka persamaan peleburan didapatkan seperti berikut. Setelah itu kita menjalankan nilai T, U, dan V. Maka fungsi keadaan peleburan seperti berikut. Setelah itu kita bentuk matriknya, matrik T. Setelah kita bentuk matrik T, kita jalankan TUV. Setelah itu akan kita dapatkan bahwa nilai dari keadaan setelah peleburan adalah hasil kali dari matrik R, matrik besar ini, matrik T, dan matrik keadaan. Dengan mengubah bentuk matrik T menjadi 3 buah perkalian tensor produk dari 3 buah matrik T, yaitu T mu, T nu, dan T tau. Selanjutnya dengan menuliskan bentuk T nu, T mu, dan T tau seperti berikut, di mana tiap komponen dari T mu, T nu, dan T tau adalah T1, T2, T3, T4 seperti ini. Kemudian kita tuliskan RLMSTU T mu IL T nu KM T tau JS menjadi sigma mu nu tau IL KM JS. Maka persamaan peleburannya akan seperti ini. Dan kita akan jalankan indeks LMS dan mu nu tau. Ini proses penjalanan indeksnya. Persamaan peleburan setelah kita jalankan akan menjadi seperti ini. Dengan menuliskannya menjadi sigma mu nu tau IJ KT UV, menjalankan indeks IJR, IJK, dengan merubah menjadi perkalian matriks sebelumnya dan menjalankan indeks TUV kemudian. Dirubah menjadi perkalian matrik hasil dari keadaan sebelumnya, sehingga saat kita membandingkan hasil dari saat kita ubah menjadi sigma, didapatkan bahwa perkalian antara matrik L dengan matrik T itu akan senilai atau sebanding dengan matrik sigmanya. Setelah kita dapatkan bentuk peleburannya, kita akan, jika dituliskan matrik R-nya seperti ini kita tuliskan sebagai sigma mu nu tau, maka matrik parameter kanal atau R dapat dituliskan seperti berikut. Setelah itu kita akan kalikan dengan T mu cross product T nu cross product T tau inverse dari sebelah kanan, sehingga matrik parameter kanal didapatkan sebagai sigma mu nu tau dikali T mu cross product T nu cross product T tau inverse. Setelah kita dapatkan hasil peleburan tadi, kita akan melakukan pengukuran yang dilakukan oleh Alice dan Bob. Nah, seperti ini. Setelah kita lakukan pengukuran seperti ini, ternyata diketahui bahwa sigma mu, sigma nu, sigma tau ini berhubungan dengan pengukuran. Yang artinya sigma mu, sigma nu, dan sigma tau ini merupakan matrik pembalik yang harus dilakukan oleh Alice dan Bob agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang mereka kirimkan. Sehingga bentuk parameter kanalnya, matrik parameter kanalnya bisa dituliskan seperti berikut. Karena berhubungan dengan pengukuran atau matrik pembalik, di mana matrik pembalik itu merupakan matrik uniter, maka kita perkenalkan terlebih dahulu apa itu matrik uniter. Matrik uniter adalah matrik yang memenuhi persyaratan berikut, yaitu U kali U Dagger sama dengan U Dagger kali U sama dengan 1. Apabila kita ambil matrik seperti ini, A eksponensial I alfa, B eksponensial I beta, C eksponensial I gamma, dan D eksponensial I delta. Saat kita kalikan dengan U Dagger, kita akan mendapatkan bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1, A kali C sama dengan minus B D eksponensial I beta plus gamma min alfa min delta.
untuk A, C plus BD sama dengan 0, maka beta plus gamma min alfa min delta sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa delta sama dengan beta plus gamma min alfa. Jika kita ambil konstanta A sama dengan cos theta, B sin theta, C sin omega, dan D cos omega, maka diperoleh theta sama dengan minus omega. Dan jika kita ambil A cos theta, B sin theta, dan C-nya minus sin omega dan D cos omega, maka kita akan dapatkan theta sama dengan omega. Sehingga untuk sin theta plus minus omega sama dengan sin 0 atau theta plus minus omega. Dengan melihat hubungan AC sama dengan min BD, kita peroleh bahwa A sama dengan plus minus D sama dengan cos theta, dan B sama dengan minus plus C sama dengan sin theta. Sehingga bentuk umum matrik uniter 2x2 dapat kita tuliskan seperti berikut. Di mana matrik uniter ini hanya terpengaruh oleh 3 parameter bebas, yaitu alfa, beta, gamma, dan theta. Dari sini kita akan membentuk bentuk umum dari matrik parameter kanal. Dari persamaan sebelumnya kita dapatkan bahwa R seperti ini. Setelah itu kita gantikan sigma dengan U. U merupakan matrik uniter. Apabila didefinisikan U1 sama dengan UP kali T mu inverse, U2 sama dengan U kappa T nu inverse, dan U3 sama dengan U zeta kali T tau inverse, maka R dapat dituliskan sebagai U1 tensor produk U2 tensor produk U3. U1 saat kita operasikan atau kita lihat bentuk dari U1 adalah seperti ini, U2-nya seperti ini, dan U3-nya seperti ini. Sehingga bentuk umum parameter kanal dapat dituliskan seperti berikut. 1 per determinan T tau kali T mu kali T nu. Atau dikalikan dengan matrik 8 kali 8 dengan nilai tiap elemennya seperti berikut. Ini adalah nilai-nilai tiap elemen dari matrik parameter kanal 8 kali 8. Contoh penggunaan matrik parameter kanal ini saat kita ingin menggunakannya untuk mengetahui kanal seperti apa yang sesuai untuk kita gunakan atau kanal yang dapat kita gunakan. Kita tentukan dulu Alice dan Bob akan menggunakan pengukur apa. Misalnya Alice menggunakan Pauli X, Bob menggunakan Pauli X tensor produk Pauli X. Setelah itu kita tentukan parameter mu, nu, dan tau. Saat kita ambil mu 2, nu 3, dan tau 3, maka matrik parameter kanalnya kita substitusikan menjadi Pauli X, Pauli X, Pauli X, T2, T3, dan T3. Ini bentuk matriknya. Setelah kita operasikan, kita dapatkan matrik parameter kanalnya seperti ini. Di mana tiap komponen matrik parameter kanal ini merupakan konstanta dari kanal yang akan kita cari. Sehingga kanal yang sesuai untuk pengiriman ini adalah seperti berikut, yaitu 1 per akar 2 dari ket 0001000 plus 001101 dan seterusnya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa skema teleportasi 2 arah asimetri dengan menggunakan kanal kuantum terbelit 6 qubit dengan informasi yang dikirimkan Alice 2 qubit dan yang dikirimkan Bob 1 qubit, didapatkan seleksi kanal dapat dilakukan dengan menggunakan matrik parameter kanal R sebagai kriteria kanal yang dapat digunakan sebagai kanal pengiriman. Matrik parameter kanal ini dipengaruhi oleh pengukur yang dilakukan oleh Bob dan Alice yang merupakan matrik uniter dan juga matrik T. Matrik parameter kanalnya merupakan matrik 8 kali 8. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Dwi. Baik, saya kira kita langsung saja. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari seluruh audiens secara umum. Sebelum ke pembimbing nanti, kami persilakan langsung kepada para pendengar